ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Selanjutnya kami menyampaikan agenda kegiatan masyarakat kedua tentang penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personil sebanyak 3.588 personil gabungan TNI, Polri, dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga. Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa harus dapat tersampaikan dengan aman dan damai. Ini harus sama-sama dikawal oleh seluruh personil gabungan dalam proses pelayanan pengamanan. Karena tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan, dan tugas dari 3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman, sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang, dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan, harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ini harus sama-sama kita jaga. Selanjutnya disampaikan dalam direktif tersebut, tidak ada penggunaan senjata api. Ini ditegaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tadi disampaikan pada saat apel secara bersama dan didengar oleh rekan-rekan sekalian. Prioritas utama Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan, bagaimana memberikan ruang aspirasi ini tersampaikan dengan baik, serta mengkomunikasikan apa saja dari tuntutan-tuntutan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat lainnya. Kita sama-sama menjaga arus lalu lintas, menjaga fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain tetap terjaga dengan baik. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan. Maka tadi kalau disampaikan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini selalu dievaluasi. Keberhasilan kemarin pada saat melaksanakan pelayanan pengamanan juga dilakukan evaluasi sehingga memaksimalkan kesabaran humanis dalam pola-pola pelayanan pengamanan aksi di depan publik. Ada beberapa titik agenda aksi hari ini. Yang pertama di tempat kita berada, yaitu DPR MPR. Yang kedua sekitar Silang Monas. Yang ketiga seputaran Bundaran HI Duku Atas. Ini juga akan dilaksanakan. Yang keempat adalah kantor BGN Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk sama-sama menjaga ketertiban umum, menjaga fasilitas umum, dan ketahui bahwa aspirasi yang rekan-rekan sampaikan akan kami kawal dengan baik. Dan kami yang melakukan pelayanan pengamanan ini bukan musuh dari rekan-rekan. Kita adalah partner, kita adalah mitra. Nah, ini kami sampaikan bahwa komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengawal peserta pelaksana aksi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin diajukan pertanyaan? Ya, silakan. Ada berapa banyak masa aksi ya Pak? Terus kemudian juga mungkin lanjutan terkait dengan aksi pada beberapa hari yang lalu gitu oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa yang diperkasai oleh BEM UI begitu Pak, kan katanya bakal ada aksi lanjutan. Nah, apakah sudah ada informasi itu akan dilaksanakan kapan? Kemudian titiknya juga apakah sudah dikomunikasikan juga kepada kepolisian? Terima kasih Pak. Oke, kami menyampaikan untuk masa aksi yang diajukan untuk di DPR MPR berkisar antara 300 sampai dengan 400 masa aksi. Sekitar wilayah Silang Monas itu sekitar 40 sampai dengan 70 masa aksi. Di sekitar Bundaran HI Duku Atas itu sekitar 100 masa aksi, dan di BGN sekitar 40 sampai dengan 50 masa aksi. Jadi perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Polda Metro Jaya menyiapkan rencana pengamanan ini dari data ataupun analisa intelijen, termasuk dari patroli siber, patroli media sosial yang ada flyer-flyer. Mungkin rekan-rekan dan masyarakat juga menerima. Jadi kalau dikatakan kesiapan Polda Metro Jaya di dalam mengawal, menyambut aspirasi ini disampaikan depan umum, dari flyer-flyer yang ada kita semua mengetahui itu. Nah, kami juga mengimbau kepada peserta aksi, ada ketentuan pasal 10 di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 untuk menyampaikan surat pemberitahuan aksi secara langsung, kami tegaskan secara langsung kepada petugas Polri. Ini dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Kenapa? Ini untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana konsep yang akan disampaikan dalam peserta aksi, di mana titik, berapa jumlah peserta. Ini harus dikomunikasikan. Gunanya untuk kegiatan peserta aksi berjalan dengan baik, lancar dan aman, termasuk kegiatan masyarakat lainnya juga dapat berjalan tertib dan aman. Sehingga kita tidak ingin satu sisi kegiatan aksi berjalan baik, tetapi satu sisi kegiatan masyarakat juga tidak terlaksana dengan baik. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas bagi kita bersama. Jadi kalau disampaikan, kami memonitor sejauh ini, pertama dari penyampaian dari BEM yang disampaikan pada saat aksi di hari Jumat. Yang kedua, yaitu dari flyer-flyer yang sudah sampaikan. Kalau berbicara dari surat pemberitahuan, kami sampai dengan saat ini belum menerima untuk aksi berikutnya. Semoga kami bisa menerima secara tertulis dan Korlapnya bisa menyerahkan secara langsung dan ini bisa dikomunikasikan. Terjawab ya? Oke, tadi saya jelaskan bahwa yang di Bundaran ini ada estimasi sekitar 80 sampai dengan 100 dari Aliansi Perisai. Ini juga sudah dikomunikasikan. Tadi kalau Mbak Hani menyimak yang saya sampaikan ataupun beberapa beberapa hari kemarin, berdasarkan peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015, ada perubahan peraturan gubernur nomor 25 tahun 2016. Bagaimana titik-titik tentang tempat yang sudah difasilitasi untuk penyampaian aspirasi. Wilayah-wilayah yang kami sampaikan, pernah kami sampaikan, mulai dari Bundaran HI, Semanggi, Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, HI, sampai dengan Patung Koda, itu merupakan wilayah-wilayah jantung lalu lintas kota Jakarta. Apabila terjadi kepadatan akses di mana-mana sampai dengan arteri, juga akan terjadi kelumpuhan arus lalu lintas. Pada saat arus lalu lintas ini terjadi kepadatan, lumpuh, kegiatan aktivitas masyarakat lainnya juga akan pasti terhambat. Selanjutnya itu merupakan juga wilayah sentra pemerintahan, sentra ekonomi. Kita juga tidak ingin dengan aspirasi yang disampaikan memberikan efek domino kepada persoalan-persoalan baru. Ini harus sama-sama kita mitigasi. Yang ketiga, selain dari penyampaian aspirasi, sudah difasilitasi beberapa lokasi seperti DPR MPR. Polda Metro Jaya juga sudah mengkomunikasikan dengan
perwakilan anggota dewan yang ada di DPR MPR untuk menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini sudah difasilitasi dan sudah disampaikan, dikomunikasikan. Kalau tadi saya kembali lagi ke pasal 10 Undang-Undang 9 tahun 1998. Surat pemberitahuan pelaksanaan aksi tersebut disampaikan secara langsung selama kurun waktu 3 kali 24 jam. Jadi kalau disampaikan melalui WA dan lain-lain terus dikonfirmasi balik tidak menjawab, jadi terkesan hanya sekedar melemparkan isu, tetapi benar tidak siapa yang bertanggung jawab terkait tentang aksi ini. Kita sampaikan bahwa rekan-rekan mahasiswa ini kan kalangan sivitas akademis yang memiliki edukasi pengetahuan lebih tinggi. Nah, ini juga bisa mempelajari tentang pasal 10 Undang-Undang 9 tahun 98 tadi. Terjawab ya? Nanti secara materi akan saya sampaikan ke. Jadi gini, selain dari menyerahkan itu, pasti ada surat tanda terima pelaporan, penyampaian pendapat tadi. Maka apabila mereka sudah memang secara resmi menyampaikan, pasti sudah menerima STTP. Bisa nggak menunjukkan STTP yang disampaikan? Ya kan? Nah, kami menagih kemarin yang disampaikan oleh Ketua BEM UI. Kami ingin melihat mana STTP yang sudah diterima kembali pada saat memang menyatakan sudah menyampaikan surat kepada Polda Metro Jaya. Tapi di balik itu, tidak mengirim pun surat pemberitahuan, kami tetap melakukan pengawalan. Kami memberikan pelayanan. Ya, itu perlu kami sampaikan. Ada lagi mungkin yang lain? Pak, dari Kompas terkait dengan kemarin evaluasi dari hari Jumat unjuk rasa ini terkait dengan adanya beberapa masyarakat yang sempat video ada beberapa orang menggunakan baju hitam dan akhirnya melakukan beberapa perusakan di fasilitas sekitar gitu. Apakah ada pencatatan yang rigid soal itu? Lalu evaluasi terkait dengan itu bagaimana dan orang-orang ini apakah sudah diselidiki lebih lanjut? Ya, terima kasih. Jadi pada saat apel pagi hari Jumat kami juga sudah menyampaikan bahwa dari patroli siber, patroli media sosial, Polda Metro Jaya melalui Satgas Gakum ini sudah mengidentifikasi beberapa kelompok yang di luar dari bagian peserta aksi. Jadi mereka bukan bagian dari peserta aksi, tapi tujuannya adalah memang ingin menunggangi, tergabung dengan peserta aksi, membawa barang-barang terlarang seperti molotov yang kemarin kita amankan, termasuk ingin membuat suatu gangguan Kamtibmas. Nah, ini juga dilakukan evaluasi secara berkala oleh Polda Metro Jaya terkait tentang bagaimana cara bertindak, bagaimana langkah-langkah yang harus tepat. Nah, tadi pada saat apel mungkin sama-sama kita mendengar disampaikan bahwa kepada masyarakat apabila mungkin ada penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa, elemen OKP dan masyarakat yang sudah diketahui, ini silakan akan dilokalisir. Tetapi ada juga masyarakat cair, masyarakat umum yang hadir untuk menonton kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sehingga ini juga menambah jumlah massa. Tadi kami sampaikan bahwa jumlah massa di DPR MPR sekitar 300 sampai dengan 500 peserta aksi. Begitu juga dengan di Monas, Silang Monas, begitu juga dengan HI dan di BGN. Tetapi ada dari masyarakat kita yang ingin melihat secara langsung. Nah, ini juga di luar dari perhitungan prediksi yang ada. Nah, ini juga membuat kepadatan arus lalu lintas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat apabila ingin hadir di dalam menyampaikan aspirasi, silakan. Polda Metro Jaya, Kepolisian Republik Indonesia tidak akan pernah melarang. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan terkait tentang kegiatan agenda-agenda itu, bisa untuk melokalisir, tidak bergabung pada saat proses pelayanan pengamanan oleh petugas kepolisian. Pasti kami lakukan evaluasi. Itu ya. Saya rasa itu bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.